Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang sudah kita maklumi bersama, bahwasanya setiap orang, setiap manusia, dia akan berusaha membalas kebaikan seorang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dan kebaikan yang paling besar setelah kebaikan Allah dan Rasulnya adalah kebaikan kedua orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggandengkan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kalian Allah, dan janganlah kalian mensekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada manusia agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhil husna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan, telah memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan perlu kita ketahui, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kebaikan kedua orang tua yang telah diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa membalasnya kecuali dalam satu keadaan. Sebagaimana dijelaskan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajzi walidun walidahu illa ayyajidahu ma mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan dapat membalas budi orang tuanya kecuali dia mendapati keduanya dalam keadaan diperbudak, lalu dia membelinya, kemudian dia memerdekakannya. Ayat dan hadis yang telah saya sebutkan ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Maka marilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tua itu kafir, sekalipun orang tua itu muslim tapi fasik, terlebih kedua orang tua itu seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mensekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya tentang itu, maka janganlah kalian taati keduanya dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Jadilah kita seperti Ismail alaihissalam kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ketika bapaknya mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi menyembelih dirimu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Apa jawaban seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah mengisahkan kepada kita agar kita belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, membuat orang tuanya tersenyum, membuat orang tua gembira, dan itu termasuk kebaikan. Karena kebaikan atau birrul walidain adalah segala ucapan dan perbuatan yang membuat orang tua ridho, yang membuat orang tua gembira. Itulah bir. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Karena doa kedua orang tua itu mustajab. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beliau bersabda, "Salasu da'awatin mustajab, la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Fadzakara minhun. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan dakwatul walidi liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Maka seorang anak yang paling bahagia dengan doa orang tuanya adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang yang mengembirakan orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya, maka orang tuanya akan selalu mendoakan kebaikan kepada dirinya. Sedangkan Nabi mengatakan doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Berbaktilah kepada orang tua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kata Nabi SAW, ridho Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, "Ayul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi SAW menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ayyu?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan hadis Nabi ini. Bagaimana Nabi SAW mendahulukan birrul walidain daripada jihad fi sabilillah. Pernah datang kepada Nabi seorang yang dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, uridul jihad." Wahai Rasulullah, aku ingin minta izin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Iya." Maka Nabi mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah dengan mengurus keduanya. Subhanallah, ini besarnya kedudukan birrul walidain dalam Islam. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada orang tua adalah sebab seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. "Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu." Jika kamu bisa menyanyiakannya, atau jika kamu ingin menyanyiakannya, atau kamu bisa menjaga pintu tersebut. Ya. Dan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW mengatakan, "Rahima anfu, thumma rahima anfu." Kata Nabi, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Qila wa man huwa ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah orang yang celaka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man adraka abawahi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima lam yadkhulal jannah." Siapa yang mendapati kedua orang tuanya telah tua atau salah satunya, kemudian hal itu tidak memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah siapa yang telah mendapati orang tuanya masih hidup. Maka bersungguh-sungguhlah untuk berbakti kepada keduanya. Manfaatkan itu agar kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhi sejauh-jauhnya durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar.
Dan durhaka kepada orang tua adalah setiap ucapan atau perbuatan yang akan menyakiti keduanya. Keduanya merasa kecewa. Maka tangisan orang tua itu adalah durhaka. Mengangkat suara di hadapan orang tua itu adalah kedurhakaan. Mengatakan di hadapan orang tua itu adalah sebuah kedurhakaan kepada orang tua. Mendahulukan ketaatan kepada istri daripada ketaatan kepada orang tua itu adalah sebuah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka pegangi wasiat ini, gigitlah wasiat ini dengan gigi geraham kita, ya. Berbakti kepada kedua orang tua dan jangan memaksiati keduanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena kalau kita mengabaikan bakti kepada orang tua dan kemudian kita durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada kediridaan kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dan orang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la yandurullahu ilaihim. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi menyebutkan al-aquli walidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan durhaka kepada orang tua menyebabkan dia tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la yadkhulul jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Dan di antaranya Nabi mengatakan al-aquli walidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan terlaknat. Nabi SAW mengatakan, mal'unun man aqqa walidayhi, terlaknatlah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang yang durhaka kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia akan bahagia? Bagaimana dia akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat? Dan Jibril pun mendoakan dirinya ketika Nabi SAW naik ke sebuah mimbar dan Nabi mengatakan amin amin 3 kali. Maka ditanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Maka Nabi SAW mengatakan, di antaranya telah datang kepadaku Jibril, ya. Kemudian Jibril mengatakan, man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian hal itu tidak memasukkan dia ke dalam surga, kul amin fakultu amin, katakan amin wahai Muhammad, maka aku katakan amin. Bagaimana dia akan bahagia, bagaimana dia akan beruntung, didoakan oleh Jibril, malaikat yang paling mulia, dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia, Sayyidu walaji Adam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jauhi sejauh-jauhnya durhaka kepada kedua orang tua, karena durhaka itu adalah dosa yang akan disegerakan azabnya, ukubahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, babani mu'ajjalani ukubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada perbuatan dosa yang akan disegerakan siksanya, hukumannya di dunia, yaitu seorang yang sombong dan seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan tunggulah kedurhakaan anaknya nanti kepada dirinya jika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.